Apa contohnya? Kitab. Ada berapa kitab hurufnya? 4. Pas dijamak bagaimana? Kutub menjadi 3. Mukassar. Rajul. Ada berapa huruf? 3. Di saat dijamak menjadi rijal, jadi 4. Alim. Ada 4. Ain, lam, ya, mim. Di saat dijamak jadi apa? Ulama. Jauh sekali. Alim, 1 mufrad, single. Ulama, jamak, plural. Maka ulama ada tambahan hamzah dan alif. Ulama. Maka di sini mukassar min mufradihi. Itulah jamu taksir. Berarti kamu tadi menjawab benar apa tidak? Tidak ya. Berarti dipukul juga sama. Maka di sini pada jamu taksir al-munsharif. Maka definisi jamu taksir selesai. Al-munsharif apa maknanya? Menerima tanwin atau alif lam. Maka contohnya lirijali nasibun. Lirijali nasibun. Maka syahidnya di sini dari ayat ini penulis ingin memasukkan dari alamat jamu taksir adalah kalimat ar-rijal. Karena dia jamu taksir dari rajul menjadi ar-rijal. Maka i'rabnya lirijal lam harfu jar. Maka rijal, ar-rijal jamu taksir dari rajul menjadi ar-rijal, berarti mukassar min mufradihi. Ditambah 1 jamaknya ar-rijal dengan alif. Maka ar-rijal jamu taksir majrur bilam wa alamatu jarrihi al-kasrah adh-dhahirah fi akhirih, dan jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Mana mubtada'nya? Kalau dia khabar muqaddam, nasibun. Maka nasibun i'rabnya kenapa marfu? Mubtada muakhar marfu. Maka di sini lihat ada faidah dari segi fikih dan faidah dari segi ilmu balaghah. Lirijali nasibun. Maka lirijali di sini jar majrur khabar yang muqaddam. Kenapa dikedepankan nasibun mubtada? Karena ada sesuatu yang Allah ingin tekankan. Karena di dalam kaidah al-balaghah, idza quddima al-mutaakhir atau alladhi yastahiq bi ta'khir yufidul hasr. Di dalam ilmu al-balaghah, jika perkara yang biasanya diakhirkan seperti khabar diakhir dari mubtada. Mubtada baru khabar. Di sini didahulukan khabar dulu baru mubtada. Lirijali nasibun. Asalnya nasibun lirijali. Seperti itu. Namun Allah di Al-Quran mengedepankan khabar. Lirijali nasibun. Apa yang diinginkan? Ada penekanan. Ada pembatasan. Bahwa bagi laki-laki ada bagian. Bagian dari apa? Bagian dari ilmu waris. Dari warisan keluarganya. Maka di sini ayat ini jelas membantah arad ala ba'din nas dari sebagian manusia di Sumatera Al-Gharbiyah, di Sumatera Barat ini, min qabail Minangkabau, dari kabilah Minangkabau, yang mana mereka tidak memberikan bagian untuk laki-laki dari hak waris. Semua hak waris diberikan kepada perempuan, dinamakan harto pusako, dan laki-laki cukup merantau saja. Buka cabang dari rumah makan sederhana, rumah makan Salero Bundo, rumah makan Bundo Kanduang, dan yang lainnya. Maka laki-laki tidak mempunyai warisan. Abu Khawlah, antum punya warisan? Berapa bagiannya? Itu pun bagiannya kebanyakan tidak ada dan menyelisihi syariah. Maka menyelisihi syariah di sini dari 2 perkara. Pertama, mereka yang disebutkan tadi tidak mendapatkan sama sekali. Maka Allah bantah dengan ucapan lirijal nasibun. Nasibun dari apa?
mimma taraka al-walidan wal aqrabun, dari apa-apa yang ditinggalkan dari kedua orang tuanya dan dari kerabat-kerabatnya yang meninggal. Tidak sama sekali diberikan. Dan yang kedua, ada diberikan. Dan kami pun mendapatkan itu. Cuman tidak sesuai dengan nilai. Perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ini pun dibantah pula oleh Allah Jalla wa'ala di dalam ayat yang lain. Di dalam surat An-Nisa. Lidzakari mislu khadzil unsayain. Bahwa untuk laki-laki itu dua bagian dari perempuan. Maka jelas ayat membantah adat istiadat. Maka orang-orang yang mengikuti adat istiadat yang menyelisihi Al-Quran harus merubahnya. Dan permasalahan ini sudah lama dan sudah mendarah daging. Mungkin bisa dirubah bagi afrod-afrod ataupun bagi person-person terlebih dahulu. Seperti bapaknya seorang salafi, maka dia mungkin membagikan kepada anak-anaknya lirijali nasibun, dan juga ayat lidzakari mislu khadzil unsayain, untuk laki-laki dua bagian dari perempuan. Maka syahidnya dari ayat ini adalah lirijal, dan rijal adalah jam'u taksir. Kemudian yang ketiga, wa fi jam'il muannas as-salim. Apa definisi jam'u muannas as-salim? Ini apa kata majumi'a, untuk menjadikan bahwa dia itu jam'. Majumi'a biziyadati alif wa ta. Maka keluar dari sini jamak-jamak yang bukan tambahan alif dan ta-nya saja. Contohnya apa? Amwat, abiyat, maka amwat asalnya maut, ada tak aslinya. Sehingga di saat dijamakkan amwat, dia jam'u taksir, bukan jam'u muannas as-salim. Dan begitu pun abiyat, bait. Maknanya bait bukan bait rumah, tetapi bait syair. Kalau di Indonesianya bait syair, bait. Dia lugah Arabiyah adalah bait, bait syair. Maka di sini disebutkan dengan abiyat. Maka ini contoh yang tidak masuk kepada jam'u muannas as-salim. Dan berkata penulis wa fi jam'i muannas as-salim. Dan tadi definisinya dia adalah jamak yang ditambah dari dua alif dan ta. Kita berikan contoh. Mukminah menjadi mukminat. Muslimah menjadi muslimat. Ini jam'u muannas as-salim atau bukan? Benar. Kenapa? Karena tambahan muslimat, mukminat, qanitat, shadiqat, alif ta di sini semuanya asli. Karena shadiqah, qanitah, mukminah, salihah menjadi salihat, qanitat, shadiqat, semuanya alif ta dalam keadaan asli. Karena asalnya shadiqah, mukminah, tidak ada alif dan tidak ada taknya. Adapun tak marbutah di sini jika dikatakan kepada kita itu ada tak marbutah muslimah. Tak marbutah di sini adalah alamat dari imro'ah. Mudzakarnya muslim, alamat perempuannya ya muslimah. Bukan dia itu tak yang masuk kepada jam'u muannas as-salim. Maka pendalilannya disebutkan oleh penulis di dalam kitab wa kullil mu'minati. Maka syahidnya di sini mu'minati. Maka al-mu'minati sebagai jam'u muannas as-salim dari mukmin. Kemudian muannasahnya mukminah. Kemudian masuk alif ta. Maka yang menjadi syahid pendalilan di sini dia majrur. Wa alamat jarhinya kasrah. Walil mu'minat. Wa kullil mu'minat.
Maka waw di sini dari segi i'rab sekarang wa qul lil mu'minat, waw di sini waw atifah. Dan qul fi'lun amr wal fa'il mustatir wujuban takdiruhu anta, maka katakanlah wahai kamu Muhammad, seperti itu. Lil mu'minat, untuk perempuan. Tadi kita katakan wa qul lil mu'minat, bahwa wawnya di sini waw atifah. Dimaktufkan kemana? Indakum. Ayat yang sebelumnya apa? Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Maka setelah itu wa qul lil mu'minat yaghuddna. Maka waw di sini waw atifah, wa qul dikarenakan dia kembali kepada jumlah qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Maka poin pendalilannya adalah lil mu'minin lam huna harful jar. Lil mu'minat lam harful jar. Maka mu'minat majrurun bilam wa alamatu jarhinya al kasrah adh-dhahirah. Dan jar majrur muta'alliqan bi qul dengan fi'il amr. Dan yang terakhir disebutkan oleh penulis di dalam matan dengan wa marartu bi ulatil ahmal. Apa yang diinginkan oleh penulis di sini? Penulis di sini menginginkan misal yang kedua dari jam'u muannats as-salim. Kalau tadi jam'u muannats as-salim terpenuhi syaratnya al-mu'minun menjadi al-mu'minat. Ada alif dan ta dan dia majrur lil mu'minat. Adapun yang kedua, kenapa penulis menyebutkan bi ulatil ahmal? Ingin menjelaskan di dalam bab al-mulhaq. Al-mulhaq min jam'i muannats as-salim. Maka pertanyaannya, kenapa ulatul ahmal dinamakan mulhaq? Karena al-jam'u alladhi la mufrad lahu. Maka ulatul ahmal, perempuan-perempuan yang hamil. Ulatul ahmal istilah kumpulan perempuan yang hamil, seperti itu. Maka disebutkan misalnya di dalam ayat Al-Quran tentang permasalahan ulatul ahmal, dan dia dalam keadaan seperti itu. Di mana Allah berfirman, wa ulatul ahmal ajalahunna an yada'na hamlahunna, bahwa waktu tolak bagi perempuan yang ditolak dalam keadaan hamil, perempuan cerai dalam keadaan hamil 7 bulan. Berarti masa idahnya berapa? Abu Aulah, masa idahnya setelah melahirkan. Karena di dalam perutnya ada janin dari suaminya yang lama. Tidak boleh di dalam Islam perempuan dinikahi dalam keadaan tersundul kepunyaan yang sebelumnya. Maka perempuan yang tidak hamil cerai, tidak hamil, kosong rahimnya, maka ditunggu salah satu kuru, ditunggu 3 bulan, 3 kali haid, menandakan perutnya kosong. Sehingga jika menikah di tahun itu, di bulan yang kelima, kemudian dapat anak di bulan yang ke-6, setelah 1 bulan menikah, berarti di bulan yang ke-6, maka anak itu sah. Anaknya siapa? Suaminya yang baru. Jangan ada nanti suaminya yang lama, itu anakku, dan sebagainya. Kita katakan tidak ada. Karena sudah bersih iddah 3 quru, 3 haid. Maka di sini dikecualikan wa ulatul ahmal ajalahunna hatta yada'na hamlahun. Kecuali perempuan-perempuan yang hamil. Maka iddahnya bisa kurang dan bisa lebih. Tadi saya contohkan hamil 7 bulan. Berarti melahirkan 9 bulan kan? Berarti berapa masa iddahnya? Hanya 2 bulan. 5, 7,
Hah? Bingung. 2 bulan kan 9 bulan melahirkan. Iya. Iya. Nah. Dan bisa juga jadi lama. Perempuan ini dalam keadaan seperti biasa, makanya ini hati-hati bagi kalian, bagi para perawan-perawan yang baru nikah, terutama masih muda, maka di masa nikah itu ada yang namanya ngidam, kalau bahasa Indonesianya. Apa bahasa Arabnya? Utok. Alhasil, perempuan ini masih perawan, tidak tahu keadaan perubahan pada dirinya, dan si suaminya pun baru pertama kali itu juga membuahi istrinya. Maka seharusnya kedua sejoli ini, jika terjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan, orang tuanya mawas diri. Namun yang parahnya juga orang tuanya bodoh. Saya katakan bodoh karena mereka telah mengalami ini tetapi tidak mau untuk merajut kesalahan yang ada, namun egoisitas mereka. Maka banyak, bukan hanya satu, banyak. Dari perempuan yang perawan, jika dia ngidam, dari ngidamnya itu dia benci suaminya. Suaminya pulang kerja, keringatnya yang penuh dengan parfum Sultan ataupun Diadora ataupun Rexona. Suaminya menjaga bau badan. Pas pulang, ketemu dengan istrinya, baru dari pintu langsung, pergi dari sini. Tersinggung suaminya. Seperti itu terus. Dan memang ini keadaannya. Perempuan hamil ada sesuatu yang berbeda. Maka akhirnya berbuat itu terus, tiap pulang kerja, ganti pakaian kamu. Jangan masuk rumah lewat belakang, langsung ke cucian. Pakaian kamu dimasukkan langsung ke cucian. Ada virus coronanya juga. Hasil seperti itu terus. Tersinggung yang namanya suami. Apalagi dia harimau Sumatera di rumahnya. Kecuali kalau memang dia takut istrinya itu lain. Kemudian setelah itu dia terus seperti itu diadukan misalnya kepada orang tuanya. Maka orang tuanya di sini pun harus berakal. Dulu dia pernah seperti itu. Maka ibundanya harusnya tidak langsung melerai dari putrinya karena tersinggung, ataupun menantu perempuannya karena tersinggung, dan dilaporkan pula kepada ibu perempuannya. Namun kebanyakan di sini kedua orang tua tidak memahami apa yang terjadi, padahal mereka telah mengalami perkara ngidam seperti ini. Akhirnya dijadikan perkara yang besar. Mengaduklah anaknya kepada ibundanya, ibunda itu istri tidak ada adab. Padahal aku menjaga bau badanku. Setiap aku pulang kerja, tidak mau bersalaman, tidak mau merangkul, apalagi yang lainnya, maka aku langsung disuruh ke kamar mandi dan sebagainya. Misalnya tersinggung disampaikan dan ibunya yang dulu seharusnya sudah pernah mengetahui bagaimana keadaan perawan ngidam, sabar. Perempuan memang seperti itu. Maka itu mending kalau hanya sekedar bau. Di antara dari perempuan perawan, maka banyak perceraian di awal-awal pernikahan mereka, kadang-kadang benci dengan yang namanya suami. Dan ini perkara wakil. Dan kita dapati juga. Maka saat itu bagusnya apa? Istri memang tidak mau melihat sama sekali suaminya. Suaminya dilihatnya tampangnya nggak bagus. Terus juga baunya busuk. Memang itu yang disebabkan oleh janin dan sebagainya. Maka seperti ini ya sudah dikirim dulu si putri ini ke ibunya, ke orang tuanya, biar istirahat dari suaminya. Sehingga suaminya bekerja dalam keadaan membujang. Setelah selesai dari ngidam yang biasanya 4 bulan pertama yang bersifat aneh itu, mulai si perempuan ini rindu. Suamiku kasihan, tidak ada yang mencucikan pakaian, tidak ada yang membuatkan sarapan. Akhirnya dia kembali sadar. Bu, aku ingin pulang ke rumah suamiku, kasihan. Ya sudah, di saat pulang kembali normal. Maka ini banyak terjadi.
banyak terjadi karena keegoisan dari para ibu ataupun karena kebodohannya sehingga dijadikan masalah besar. Oh, begitu ya. Tidak mau menerima anak saya, ya sudah. Kalau begitu cerai saja. Akhirnya dicerai. Setelah melahirkan, maka menyesalah kedua belah pihak. Kenapa? Karena si perempuan memang bukan dari dirinya, tetapi dari janinnya. Alhasil, ulatul ahmal di Al-Quran disebutkan seperti itu, dalam bentuk jamak. Dan perempuan-perempuan yang hamil, maka idahnya sesuai dengan kehamilannya sampai keluar. Maka jika dia dicerai di musim-musim waktu pertama hamil, misalnya 3 bulan dicerai, berarti masih sisa berapa? 6 bulan kan? Maka dia 6 bulan masa idahnya, panjang. Tapi tadi 2 bulan karena dicerai di bulan ke-7 misalnya, atau di bulan ke-8. Alhasil, ulatul ahmal di sini dijadikan contoh sebagai jam'u mu'annas as-salim atau bukan? Jawabnya bukan. Dia mulhaq dari jam'u mu'annas as-salim. Kenapa dikatakan mulhaq? Maknanya di i'rab seperti i'rab jam'u mu'annas as-salim, mahfuz bil kasrah. Kemudian penulis di sini tidak mendatangkan pendalilan dari Al-Quran, hanya dari ucapannya dia, marartu bi ulatil ahmal. Kenapa? Karena yang ada di Al-Quran i'rabnya dalam keadaan marfu. Wa ulatul ahmal ajalahunna hatta yadok ajalahunna an yadokna hamlahun, maka wa ulatul ahmal di sini dalam keadaan marfu. Wa ulatu dia dalam keadaan mubtada dan wau istinafiyah di awal jumlah. Maka tidak ada jumlah wa ulatul ahmal dalam keadaan majrur menjadi wa ulatil ahmal. Wa ulatil ahmal tidak ada di Al-Quran. Maka akhirnya dia memberikan contoh dari jumlah yang dia buat, marartu bi ulatil ahmal. Ini dia poinnya. Maka i'rabnya marartu apa? Fi'il wa fa'il, fi'il madhi wa fa'iluh. Maka bi harfu jar, ulati ismun majrur bil ba wa alamatu jarhi al-kasrah adh-dhahirah ala akhirih. Dan dia mudhaf wal ahmali mudhafun ilaih. Maka inilah yang bisa kita berikan alamat dari al-khafd dengan kasrah. Wa naftafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa